Baik, jumpa kembali di channel kami. Pada video part 5 ini kami akan membahas contoh soal SKB atau soal seleksi kompetensi bidang untuk CPNS Kementerian Kesehatan. Baik, langsung saja di soal nomor 71. Panas bayi dapat hilang karena ditempatkan pada ruangan yang bersuhu dingin. Kehilangan panas karena hal tersebut yaitu A. Evaporasi, B. Radiasi, C. Konveksi, D. Konduksi, E. Induksi. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 71 adalah C. Jadi panas bayi dapat hilang karena ditempatkan pada ruangan yang bersuhu dingin. Kehilangan panas karena hal tersebut yaitu konveksi. Soal nomor 72. Jika tindakan konservatif pada pasien gagal ginjal akut tidak berhasil, dilakukan A. Ukur jumlah urin, B. Pemberian diuretik, C. Pemeriksaan laboratorium, D. Dialisa, E. Pemberian furosemida. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 72 adalah C. Jadi jika tindakan konservatif pada pasien gagal ginjal akut tidak berhasil, jadi dilakukan pemeriksaan laboratorium. Soal nomor 73. Salah satu kegagalan pengobatan penyakit TBC adalah karena dropout. Hal ini disebabkan oleh A. Pasien merasa sudah sembuh, B. Dosis obat tidak tepat, C. Pasien minum obat tidak teratur, D. Jangka waktu pengobatan kurang tepat, E. Penyakit pasien sudah berat. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 73 adalah C. Jadi salah satu kegagalan pengobatan penyakit TBC adalah karena dropout. Hal ini disebabkan oleh pasien minum obat tidak teratur. Soal nomor 74. Visi misi soal nomor 74. Visi dari Departemen Kesehatan adalah A. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. B. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. C. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. D. Mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. E. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 74 adalah D. Jadi visi dari Departemen Kesehatan adalah mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Soal nomor 75. Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien merupakan nilai dari A. Efektif, B. Pro-rakyat, C. Responsif, D. Inklusif, E. Bersih. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 75 adalah A. Jadi program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien merupakan nilai dari efektif. Soal nomor 76. Terdapat kasus terjadinya penyakit menular di desa Y. Pihak puskesmas dan tenaga kesehatan lain melakukan pengamatan secara sistematis dengan mengumpulkan data dari beberapa tahun yang lalu dan dari berbagai sumber terpercaya mengenai kuantitas dan penyebab penyakit menular di desa tersebut agar dapat diberlakukan program penanggulangan yang lebih efektif dan efisien ke depannya. Disebut teknik apakah yang dilakukan oleh pihak puskesmas? A. Pendidikan kesehatan, B. Perubahan budaya, C. Surveillance epidemiologi, D. Pengawasan kesehatan masyarakat dan sosial, E. Wawancara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 76 adalah D. Jadi yang disebut dengan teknik yang dilakukan oleh puskesmas tersebut adalah surveillance epidemiologi. Soal nomor 77. Kesehatan lingkungan adalah cara suatu program yang diperkenalkan di puskesmas untuk memantau keadaan lingkungan sekitar agar terhindar dari suatu masalah. Berikut adalah upaya dari program kesehatan lingkungan adalah A. Survei penyakit menular, B. Pemeriksaan gigi pada pasien, C. Imunisasi berkala, D. Vaksin campak pada balita, E. Pengawasan SPAL, saluran pembuangan air limbah. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 77 adalah E. Jadi kesehatan lingkungan adalah cara suatu program yang diperkenalkan di puskesmas untuk memantau keadaan lingkungan sekitar agar terhindar dari suatu masalah. Berikut adalah upaya dari program kesehatan lingkungan adalah pengawasan SPAL atau saluran pembuangan air limbah.
Soal nomor 78, puskesmas dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh pemerintah agar menjadikan puskesmas untuk selalu melayani kebutuhan kesehatan pasiennya. Maka tugas dan peran pemimpin puskesmas adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengatur pelayanan puskesmas, B. Membuat perencanaan puskesmas, C. Menggerakkan pegawai puskesmas, D. Mengevaluasi kinerja puskesmas, E. Memperkaya diri sendiri dari keuntungan puskesmas. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 78 adalah E. Jadi kecuali memperkaya diri sendiri dari keuntungan puskesmas. Soal nomor 79, ada berapa tugas pokok dalam puskesmas? A. 90, B. 20, C. 4, D. 102, E. 1. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 79 adalah B. Jadi tugas pokok puskesmas ada 20. Soal nomor 80, agar jangkauan Yankes atau pelayanan kesehatan merata dan meluas, maka puskesmas ditunjang oleh bidan desa, B. Puskesmas keliling, C. Wakil Presiden beserta menterinya, D. Posyandu atau Dasawisma, E. Polindes atau Pondok Bersalin Desa. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 80 adalah C. Jadi agar jangkauan Yankes atau pelayanan kesehatan merata dan meluas, maka puskesmas ditunjang oleh Wakil Presiden beserta menterinya. Soal nomor 81, suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai benchmark adalah pengertian dari A. Standar pelayanan minimal, B. Promosi kesehatan, C. Pencegahan penyakit menular, D. Pelayanan posyandu, E. Pengertian ketiga. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 81 adalah A. Merupakan pengertian dari standar pelayanan minimal atau SPM. Soal nomor 82, program MDGIS adalah program yang bertujuan umumnya adalah mensejahterakan masyarakat dalam bidang kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah memerlukan dorongan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk korporat. Peran korporat seperti berikut, kecuali A. Mendukung BNN untuk mengatasi masalah narkoba terkait HIV atau AIDS, B. Menciptakan formulasi obat terbaru untuk mengobati stunting, C. Menciptakan peluang kerja masyarakat untuk menangani kemiskinan, D. Melakukan program pelestarian air bersih, E. Melakukan program daur ulang dan program pendidikan kesehatan masyarakat. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 82 adalah B. Jadi kecuali menciptakan formulasi obat terbaru untuk mengobati stunting. Soal nomor 83, dalam upaya pemerintah mencegah stunting pada masyarakat Indonesia adalah dengan menjaga masa emas perkembangan anak dengan mencukupi kebutuhan gizinya selama 2 tahun. Program pemerintah yang dimaksud adalah A. Program penurunan angka kematian bayi, B. Program penurunan angka kematian ibu, C. Program desa sehat, D. Program 10.000 hari pertama kehidupan anak, E. Program 1000 hari pertama kehidupan anak. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 83 adalah E. Jadi program pemerintah yang dimaksud adalah program 1000 hari pertama kehidupan anak. Soal nomor 84, apa yang dimaksud dengan MDGIS? Baik, langsung saja jawaban yang tepat untuk soal nomor 84 adalah A. Jadi yang dimaksud dengan program MDGIS adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 189 negara anggota PBB di New York pada bulan September tahun 2000. Soal nomor 85, untuk mencapai tujuan MDGIS, pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan memiliki strategi pembangunan kesehatan seperti berikut, kecuali A. Pengembangan profesionalisme, B. Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat, C. Desentralisasi menuju daerah pembangunan, D. Melakukan sosialisasi kebidanan, E. Aktualisasi paradigma sehat dalam pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 85 adalah D. Jadi kecuali melakukan sosialisasi kebidanan. Soal nomor 86, salah satu kewenangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah A. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan, B. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli, serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan, C. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya, D. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya,
E. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 86 adalah B. Jadi salah satu kewenangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli, serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan. Soal nomor 87, demam berdarah dapat ditimbulkan dari gigitan nyamuk. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 87 adalah E. Jadi demam berdarah dapat ditimbulkan dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Soal nomor 88, perhatikan pernyataan berikut. Penyakit berjangkit infeksi disebabkan oleh virus RNA, umumnya menyerang anak-anak usia 2 minggu sampai 5 tahun. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari penyakit: A. Flu burung, B. Flu babi, C. Flu Singapura, D. Flu tulang, E. Fluenza. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 88 adalah C. Jadi pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari penyakit flu Singapura. Soal nomor 89, H5N1 merupakan jenis penyakit menular yang juga sering disebut dengan A. Flu burung, B. Flu babi, C. Flu Singapura, D. Flu tulang, E. Fluenza. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 89 adalah A. Jadi virus H5N1 merupakan jenis penyakit menular yang juga disebut dengan flu burung. Soal nomor 90, sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh seperti mendengarkan detak jantung, suara usus, pernapasan adalah A. Tensimeter, B. Stetoskop, C. Termometer, D. Endoskopi, E. Kolonoskopi. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 90 adalah B. Jadi alat medis yang digunakan untuk memeriksa suara dalam tubuh seperti mendengarkan detak jantung, suara usus, dan pernapasan adalah stetoskop. Sekian pembahasan kita pada soal seleksi kompetensi bidang part 5 atau seleksi SKB CPNS Kementerian Kesehatan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.